riset politik yang sudah pernah dilakukan? Karena kalau sekarang ini kan memang banyak banget ya teman-teman ya, lembaga-lembaga riset politik yang sudah meng-handle dan berfungsi sebagai konsultan. Ada yang bisa sharing lembaga riset politik apa yang saat ini ada? Ada yang tahu teman-teman? Lembaga riset politik yang kan banyak banget nih sekarang nih. Ada nggak yang bisa nebak nebak sih, Mbak, tahu apa? aku Iya, mau, boleh boleh. Ini siapa ya? tapi ini aku lihat dari Google aja sih, Mbak. Oh, Nggak tahu benar ya atau nggak enggak. apa-apa Via. Lembaga Mhm, Lembaga Survei Indonesia itu benar nggak, Mbak, termasuk ke dalam lembaga riset betul betul. politik? Iya, betul. Ada Lembaga Survei Indonesia, ada juga yang Lingkaran Survei Indonesia tuh, itu punyanya Pak Denny J.A. Itu juga sering banget, mengeluarkan hasil-hasil riset politik. Ada lagi Poltreking, itu punyanya Mas Hanta Yuda. Terus ada lagi Carta Politika, Yunarto Wijaya itu seringkali, diundang ya di acara-acara talk show politik tuh kayak, apa ya, kalau di MNC tuh ada namanya Rakyat Bersuara. Saya sering lihat sih ketika syuting Rakyat Bersuara tuh banyak anak-anak mahasiswa jaket kuning nih. Teman-teman ada yang pernah ke MNC sebelumnya? Ikut syuting? Belum ya? Mau diajak kapan-kapan lihat syuting Mau, Rakyat mau, Bersuara? Mbak, mau, Mbak. Mau dong. Ya Dong, ya mau ya. dong. Ya nanti ya kita coba ya cari waktu ya. Biasanya kalau kayak gitu di luar jam kuliah atau memang pas jam kuliah aja kita pakai ya? Biasa jadi pengganti pertemuan aja, Mbak, tapi nggak harus sesuai Syuting jadwal. iya sih. Soalnya kalau syutingnya memang biasanya dia sore sih ya. Palingan nanti di ini aja, tapi kan padat banget ya, kapan waktu kosongnya dalam seminggu? Hari Kamis itu Kamis, sih, Mbak. Mbak. Kamis nggak ada kelas, Mbak. Kosong sama sekali seharian? Iya, Mbak. Oh, oke, coba ya nanti saya cek dulu jadwalnya. Oke. Oke, nomor 9 sudah, kemudian ada 10 teori pembentukan opini publik dan reputasi. Ini lebih bagaimana cara membentuk opini publik dan ada agenda setting ya, terkait dengan, apa yang mau kita setting. Kemudian gimana kemudian kaitannya dengan media massa, karena ini sangat inline banget ketika ingin membentuk opini publik pastinya akan ada peran media di situ. Nah, biasanya nih proses di dalam medianya nih yang pelik nih, karena kan kalau kita bicara soal media, itu adalah satu organisasi yang besar. Ada, pemimpinnya, kemudian juga ada pamretnya. Nah, itu gimana tuh dia untuk mengelola suatu isu yang memang diarahkan untuk membentuk opini tersebut, gitu. Dan untungnya karena saya kerja di media ya, jadi saya memang pelaku langsung. Jadi saya bisa langsung, kasih contoh-contoh kasus yang, relevan gitu ya ke teman-teman. Kemudian yang 11 teori perkembangan kampanye persuasif. Ini juga, nanti kita akan bahas. Nah, ini saluran kehumasan politik nih, karena banyak banget saluran-saluran yang bisa digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan politik ya. Jadi mungkin kalau sekarang ya media massa, televisi masih pakai lah ya, kemudian juga portal sosial media itu terutama, dan bahkan sekarang juga banyak, saluran-saluran yang sudah dilengkapi AI gitu ya. Jadinya semakin komprehensif lah tuh, bahan-bahan, promosi sehingga bisa lebih tepat guna ya buat masyarakat. Dan nanti juga mungkin saya akan minta teman-teman untuk mempraktikkan dalam strategi pada saat UAS nanti, eee, kalian mau pakai saluran apa? Terus kenapa kalian bisa yakin kalau itu pas buat strategi kalian gitu untuk kampanyekan. Jadi jangan sampai kalian salah langkah ya di penentuan saluran, karena ini kan juga tergantung dengan budget ya. Jadi kalau misalnya jadi dalam situasi, apa, UAS nanti saya akan kasih sebuah situasi budgetnya berapa, kemudian targetnya apa, dan itu kalian harus matching-kan tuh dengan saluran-saluran yang kalian pakai. Misalnya saya cuma kasih budget 50 juta, kemudian kalian bilang di situ mau pakai TV, matching nggak kira-kira?
Gimana? 50 juta kalau kalian mau pakai TV matching nggak? Enggak, Mbak. Sih, Mbak. Nah ya, kemurahan atau kemahalan? Mendesak. Kan iya, naruh spot di TV mahal. Iya benar, naruh spot di TV aja berapa menit udah berapa puluh juta tuh ya. Dan itu, kita kan nggak mungkin cuma satu kali naruh spot, itu pasti berulang-ulang gitu. Kayak misalnya beberapa, dalam konteks pilpres kemarin kan, kalian sampai hafal, apa namanya, jargonnya apa, lagunya PAN apa? Lagunya gimana? Singlenya? Yang pan selalu terdepan, Mbak. Nah iya tuh Irgi hafal. Pasti kan karena itu Nggak diulang nggak tuh jangan-jangan Irgi hafal juga Mars Perindo? Karena itu juga diulang-ulang ya, tiap-tiap jangan lupa dia ada 2 versi loh. Jadi, apa namanya, komponen itu yang perlu kalian pertimbangkan nanti ya. Jadi nanti mungkin saya akan juga spill beberapa, red flag ya, di untuk saluran kehumasan ini. Misalnya kalau mau pakai yang berapa sih, dan itu kan L juga ada yang mikro, ada yang nano gitu ya. Teman-teman mungkin lebih tahu ya, karena mungkin ada selebgram di sini, atau ada YouTuber di sini, di kelas ini? Nggak ada ya? Biasanya vokasi suka banyak loh selebgram. Nah, di selanjutnya kita akan belajar soal pengembangan etika. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Imam ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, harus gimana sih ketika menghadapi ini, bagaimana caranya untuk menghindari campaign misalnya, karena nanti juga akan ketemu dengan istilah propaganda, gimana cara-cara mengatasinya. Bisa jadi humas tapi tetap beretika gitu. Semua sebenarnya pesan itu kan nggak harus, eee, apa namanya, yang harus gimana-gimana ya. Ada yang namanya disinformasi, ada namanya misinformasi. Itu pun sebenarnya juga bisa tercapai gitu target KPI kita, gitu. Tapi memang itu tergantung dari, tujuan kita sendiri apa. Nah, saya mencoba untuk, meluruskan gitu ya, gimana caranya supaya bisa sampai ke target tapi dengan cara-cara yang kemudian teori budaya politik nanti kita akan belajar juga. Nah, ini nomor 15 juga, menarik nih terkait dengan teknologi. Saya akan banyak kasih contoh soal, teknologi AI ya, penerapan AI dalam kehumasan politik. Karena memang kalau sekarang dan lagi-lagi mungkin saya akan ambil contoh di Amerika dan di beberapa negara ya yang memang sudah cukup banyak, cukup masif penggunaan AI-nya. Gimana caranya supaya dengan teknologi itu kita bisa meng-create pesan semenarik mungkin sehingga, lagi-lagi tujuannya itu bisa terlaksana. Di pertemuan 16 UAS deh, itu sekitar Desember ya teman-teman ya, UAS UAS kelompok. Gitu teman-teman, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jelas ya, udah kebayang ya akan dapat apa? Saya mau sedikit bertanya, Mbak, Boleh Dinda ya? Gimana Din? mengenai, materi-materi atau topik yang akan dipelajari, entah ini memang lebih banyak daripada matkul lainnya atau sebenarnya ini lebih kayak di-breakdown aja sih, Mbak. Jadi, apakah ini kira-kira setiap minggu pertemuan itu topiknya berbeda atau gimana ya, Mbak? Karena melihat banyaknya, materi dan pertemuan itu kira-kira hampir sama nggak sih? Totalnya segini? Iya, jadi kan kita memang 16 pertemuan dan saya, mem-breakdown ini berdasarkan, apa yang akan kita bahas di hari itu, Din. Jadi hari ini kita khusus bahas bahas soal pengantar sistem politik. Minggu depan soal model komunikasi. Dan kalau ditanya apakah memang satu sama lain saling berkaitan, saya rasa sih memang ada irisannya ya, pasti ada irisan satu sama lain. Misalnya ketika kita bicara soal sejarah perkembangan riset politik gitu ya. Ini kan baru sejarahnya aja yang kita bahas. Tapi nanti praktiknya itu ada di pertemuan 9. Jadi memang saling berkesinambungan, Din. Misalnya sekarang kita bahas yang awal-awalnya dulu nih, pengantar. Nah, minggu depan kita mulai, menanjak ke model kehumasannya. Ketika kita mau ngomongin soal model komunikasi kehumasan, pasti akan ada kaitannya dengan psikologi kehumasan. Pasti ada kaitannya dengan penerapannya nanti, gitu. Jadi ini memang berkesinambungan. Dipilah satu-satu supaya memang lebih gampang aja gitu teman-teman untuk mengabsorpsi nanti, ilmu ini, tapi kemudian saya akan bikin secara, eee, saling ada benang merahnya gitu, jadi akan satu sama lain saling beririsan. Gitu sih, Din. Oke, Mbak, jadi intinya emang ini lebih detail aja ya makanya
kayak lebih fokus tiap minggunya. Oke, terima Betul, kasih, tiap Mbak. minggu akan lebih fokus, gitu. Ada lagi teman-teman yang lain? Mbak, izin nanya, Mbak. Hmm? Saya Alicia, Hmm. izin nanya. Kira-kira kalau buat di mata kuliah kelulusan politik ini, apakah kita bakalan lebih banyak tugas yang dalam bentuk paper atau tulis-menulis itu, atau lebih banyak tugas yang eh, kayak praktik atau presentasi? Oke, mungkin seimbang ya, Lisa ya. Jadi untuk tadi ada beberapa penugasan kan ya, untuk individu, ada kelompok, sama juga untuk kuis. Kalau untuk individu dan kuis itu tertulis ya, dan untuk individu biasanya memang bentuknya esai, paper gitu ya. Atau kuis kan, sehari-hari aja, mungkin kuisnya juga nggak akan saya buat, yang berat-berat banget gitu ya, cuma kuis ringan yang apa, kita gunakan setelah kuliah ini gitu. Kalau untuk praktiknya nanti di kelompoknya itu, pada saat, tugas kelompok ya untuk UAS. Jadi itu memang, lebih membuat karena saya pengennya yang konkret ya, jadi kalian benar-benar membuat strategi, kehumasan untuk satu partai politik tertentu atau caleg tertentu, tuh aku caleg. Mungkin sekarang kita ambil konteks pilkada aja untuk, calon, kepala daerah tertentu. Tapi memang dalam hal ini praktiknya hanya sekedar di konteks untuk pembuatan strategi. Jadi nggak perlu sampai kalian misalnya membuat sampai akun-akunnya, kayak gitu tuh nggak usah gitu, karena itu ada di mata kuliah lain. Jadi memang hanya sekedar untuk bikin sekedar apa, mock-up ya, mock-up, kemudian juga skenario atau konsep tanpa perlu harus praktik yang benar-benar detail, itu sih. Mungkin kalau memang dalam konteks strategi kemarin, kalau kita, melihat pengalaman kalian kemarin itu ya, bikin mockup untuk desainnya, mungkin seperti itu untuk ya. Desain kampanye seperti apa, jadi bikin posternya, kemudian juga, kalau mereka pengen bikin video, itu, mereka bikin video tertentu walaupun memang nggak sampai jelimet, bikin podcastnya, bikin jingle-nya, itu mereka benar-benar bikin sih dalam konteks itu. Tapi kalau untuk kalian mau pakai misalnya media televisi, itu kan nggak perlu sampai harus praktik kan, atau mungkin sosial media itu juga enggak. Mungkin kalau memang sekedar video, kemudian, podcast, kemudian jingle, itu masih perlu ada, konkretnya sih, gitu Lisa. Oke, terima kasih, Mbak. Mhm, sama-sama. Ada lagi teman-teman? Cukup ya? Coba saya lihat dulu di ya, jadi clear ya teman-teman ya, untuk penugasan jadi akan ada seimbang, esai, dan praktik, dan praktiknya itu memang tidak semuanya harus dipraktikkan dalam bentuk di lapangan langsung. Jadi model-model kayak itu tadi ya, membuat desain, membuat, tagline itu memang penting ya, karena nanti akan diminta untuk buat strategi keumasan. Kalau yang dulu praktik banget itu waktu government relation teman-teman. Jadi ada mata kuliah itu, jadi teman-teman, saat itu diminta untuk membantu, pihak kementerian atau pemerintah lainnya, mereka harus benar-benar ngebuat, sosmednya, harus benar-benar mengelola akun-akun dari kementerian itu. Nah itu tuh yang benar-benar pure praktik ya. Nah kalau di sini saya nggak akan seperti itu sih, jadi kita combine aja gitu ya. Oke, kalau sudah tidak ada, kita lanjut ke sistem politik. Oke, teman-teman apa sih politik itu? Ada yang punya insight nggak? Kamu mau saya tunjuk? Ya, yang belum ya. Mbak, Mbak Windy, saya boleh mau nyoba? Oh boleh, Rizky ya? Ya, Boleh Ki. jadi eh, sepemahaman saya itu politik berkaitan dengan proses dan aktivitas dengan pembuatan keputusan di dalam suatu kelompok, komunitas, organisasi, ataupun negara gitu, Mbak. Terus secara lebih luas juga politik biasanya tuh mengacu kepada individu atau kelompok, eh, seperti
di dalamnya juga include dengan bernegosiasi, berkompetisi, dan berkolaborasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau pengaruh tertentu dalam masyarakat. Kurang lebih Oke, thank you, Ki. Ada lagi yang Saya mau mau nambah, Mbak. boleh? Siapa nih, Dinda ya? Iya, Dinda. Tadi tidak jauh berbeda ya, dengan yang sudah disampaikan, namun mungkin karena politik itu, kalau kita dengar politik pasti identik dengan pemerintah, mungkin kurang lebih kayak suatu pemerintahan atau kelompok yang pastinya punya kewenangan atau berwenang juga untuk memutuskan suatu aturan dalam suatu daerah atau lingkup gitu. Jadi pasti kalau orang ngomongin politik itu pasti nggak jauh-jauh dari hal tersebut yang bisa mempengaruhi orang-orang yang di daerah tersebut juga. Oke, thank you, Din. Oke, bener ya teman-teman ya, kalau mungkin tadi penjelasan Rizky dan Dinda itu dari Google atau enggak tuh? Mudah-mudahan enggak ya? Baca tapi di-improve, Mbak. Oke, good, good. Oke, terima kasih Rizky dan Dinda. Oke, ini ya. Jadi konteks politik tadi bener banget teman-teman sudah menjelaskan. Ada kenegaraan. Saya merah-merahin yang highlight aja ya. Jadi teman-teman nggak harus apa namanya kasih definisi yang ribet-ribet gitu ya. Intinya kalau udah ada negara, ada kekuasaan, dan ada tujuan kehidupan bersama, itu sudah kita sebut sebagai politik. Jadi teman-teman, ya mungkin selama ini kata-kata politik kan sudah banyak ya berseliweran, politik ini, caleg, partai, parpol, kemudian politik segala macam. Nah, kita pakai definisi yang simpel aja seperti ini. Jadi ada kenegaraan, pemerintahan, kekuasaan, tujuan bersama. Itu pasti sudah ruang lingkup sebuah politik. Nah, tapi memang tidak semata-mata kita ketika bicara soal politik itu melulu soal negara. Jadi kita juga ada, walaupun dia bukan terkait konteks negara, itu disebut juga dengan politik gitu. As long as ada kata kekuasaan, ada kata-kata pengaruh gitu, walaupun konteksnya bukan skala negara, skala individu misalnya, atau skala kelompok, itu masih kita sebut dengan politik. Contohnya seperti apa? Ini gimana nih? Teman-teman bisa jelasin ini nggak? Kenapa sih ini disebut dengan perilaku politik? Ini kita lagi ngapain sih di sini nih ceritanya orang-orang ini? Kumpul belajar atau Mm-mm. diskusi bagaimana, Pak? Kita anggap diskusi deh ya. Ya. Apa proses politik yang terjadi di situ kira-kira apa? Misalnya gitu. Musyawarah, Pak. Musyawarah. Iya, ceritanya Musyawarah. apa ya? Ceritanya mereka lagi milih OSIS kali ya. Di situ kan memang ketika kalian milih OSIS, pasti ada proses politik yang terjadi. Ada kekuasaan di situ dan ada proses untuk mempengaruhi orang-orang yang ada di situ supaya mau milih si calon OSIS itu gitu. Itu sudah termasuk kan proses politik. Misalnya kalau pemilihan mungkin dalam konteks sekolah ya pemilihan ketua OSIS, ketua kelas itu kan termasuk dalam proses untuk memilih sebuah seseorang yang dimana seseorang itu nanti akan berkuasa untuk mengatur atau mengorganisasi perilaku kelompok itu. Gitu. Termasuk juga yang sebelah sini nih. Kalau sebelah sini nih apa nih yang tengah-tengah? Ini lagi pertemuan ketua FPIK gitu ya. Jadi dia ada kayak mungkin dia mau musyawarah, kita nggak tahu ya proses terjadi di sini seperti apa ya. Karena kan proses politik itu bisa macam-macam di dalamnya itu ya. Bisa saja dia bisa menggunakan metode musyawarah untuk mufakat. Mungkin juga dia bisa menjalankan metode voting kayak gitu. Kita nggak tahu apa yang terjadi di sini. Tapi yang jelas ini adalah salah satu bentuk proses politik non negara. Karena tidak ada campur tangan negara di sini ya. Begitupun di sini. Mungkin negara, tapi negara dalam konteks kecil ya. Negara OSIS, ya, negara
RT/RW gitu ya. Nah ini jelas ya kalau ini ya, memilih sebuah apa nih, ini lagi KPU, pemilihan umum, di sini dia melakukan, mencoblos ya, pilihan dia ini adalah salah satu bentuk perilaku politik. Nah, kalau kita bicara soal partisipasi politik itu kan artinya dia ikut serta dalam sebuah proses politik. Ada yang sifatnya fisik, tapi ada juga yang sifatnya non fisik. Kalau fisik contohnya gimana, teman-teman? Kalau yang kayak, milih secara langsung itu fisik atau bukan, Mbak? Betul, itu fisik. Terus apalagi? Apakah demo bisa dibilang juga? Ya, betul, bisa. Siapa yang kemarin ikut demo? Ada yang ikut ke DPR kemarin? Serius, nggak ada satupun? Udah, Mbak. Sirhan, Mbak. Sirhan ikut? Alesia, Mbak. Oh, banyak. Berapa orang yang ikut di kelas ini? Dari siapa? Saya juga. Ada ya. Gimana kondisi kemarin Sirhan pada saat demo di lapangan? Kebetulan sebenarnya kita kayak nggak apa istilahnya ya udah kita punya lapangan juga, jenderal lapangan juga, instruktur kayak gitu. Dan juga udah ada kayak arahan-arahannya. Cuman ya biasanya kan kalau di demo itu ada provokator dan jelas itu bukan dari di mahasiswa itu sendiri Mahasiswa. ataupun kayak jadi ya biasalah kayak gitu. Dan sampai akhirnya juga saya dapat beritanya ada akhirnya aparat juga ngeluarin gas air mata gitu. Cuman ya so far alhamdulillah lah, aman-aman aja. Oke, good ya Sirhan ya. Ya itu salah satu bentuk fisik ya, partisipasi politik, tapi ada non fisik. Mungkin kalau teman-teman yang tidak, ikut demo itu, tapi menyuarakan bahwa, kalian mendukung gitu ya, atau menolak atau apapun itu gitu ya, keputusan kalian, itu salah satu bentuk non fisik. Dalam bentuk ide pun itu kan sebenarnya non fisik. Jadi, ya mungkin pada saat kemarin kan juga banyak sosial media yang menayangkan simbol Garuda itu ya, yang warna biru ya teman-teman ya. Itu kita bisa bilang itu partisipasi non fisik. Jadi memang tidak turun langsung ke lapangan, tapi sudah dengan cukup memberikan, simbol memposting ya simbol itu salah satu bentuk, keresahan kalian juga ya terhadap, situasi politik khususnya terkait dengan RUU Pilkada kemarin, kayak gitu. Jadi cukup jelas ya terkait partisipasi politik ini ya teman-teman ya, bedanya fisik dan non fisik ya. Ya Mbak. Mbak. Nah sekarang kita ke fokus perhatian aktivitas, politik. Jadi kalau kita bicara politik itu sebenarnya aktivitasnya nih ya 4 ini gitu ya. Pertama gimana sih caranya memperoleh kekuasaan. Jadi maksudnya di sini ketika kita bicara politik, khususnya untuk komunikasi kehumasan politik ini ya, bagaimana cara kita berkomunikasi untuk mendapatkan atau memperoleh satu sisi tertentu dalam mungkin konteksnya bisa negara, bisa non-negara tadi. Contohnya ya dalam konteks si rektor deh ini ya, pemilihan rektornya di UI ini. Gimana caranya supaya Padang, let's say, itu bisa terpilih. Nah itu kan kita harus membuat strategi-strategi gitu ya untuk bisa memperoleh itu. Atau kemudian di konteks pilkada, gimana caranya supaya Ibu Airin nih bisa, terpilih nanti di pilkada tahun ini. Itu adalah upaya untuk memperoleh kekuasaan. Tapi, konteks kehumasan politik tidak hanya upaya-upaya untuk mendapatkan kekuasaan, tapi juga mempertahankan kekuasaan. Maksudnya di sini adalah ketika sudah jadi, apakah kemudian ketika jadi penguasa nih, sudah selesai nih, udah, dilantik segala macam, apakah kemudian berhenti sampai di situ komunikasi politik yang dilakukan? Menurut teman-teman berhenti atau enggak? Enggak, Mbak. Ya, Kan ada masa jabatan. betul. Dan sepanjang, dia menjabat dari awal sampai akhir, itu ada komunikasi politik, kehumasan politik yang dijalankan juga, gitu. Jadi gimana caranya dia tetap mempertahankan kekuasaan dengan komunikasi yang politik yang dilakukan.
Misalnya gitu ya, ini kan memang banyak sekali, kasus-kasus di kementerian gitu ya. Ada BTS misalnya, atau kemudian ada masalah dengan Diknas, misal Sisdiknas. Nah, itu kan salah satu bentuk, apa namanya, ya konflik yang terjadi dan mempengaruhi citra pemerintah kan. Nah, ada tim ses tanda kutip ya, orang-orang komunikasi yang bekerja, gimana caranya supaya kekuasaan itu langgeng gitu ya, gitu, bisa mulus dengan persepsi yang bagus gitu. Tim sesnya itu kemudian yang bergerak untuk mempertahankan kekuasaan itu. Jadi walaupun sudah pilih, belum tentu itu terhenti begitu saja, tapi memang ada proses komunikasi kehumasan politik yang terus berlanjut bahkan nanti sampai dia selesai. Sudah selesai pun kalau dia mau balik lagi, hana gitu misalnya, kan bisa juga. Jadi komunikasi kehumasannya akan terpakai terus gitu, selama-lamanya. Kemudian, nomor 3 adalah penggunaan kekuasaan. Ini bukan, proses di mana kita hanya sekedar mempertahankan, tapi ada satu proses juga melalui kehumasan politik ini untuk menggunakan kekuasaan. Artinya ketika kita sudah jadi OSIS nih ya, terus gimana cara kita untuk menggunakan kekuasaan itu? Dalam artian gimana cara kita untuk mengatur misalnya, oh ada kebijakan OSIS yang baru, jadi semua OSIS sekarang harus A, B, C, D, atau mungkin ketika kita mau menggunakan kekuasaan kita untuk mengatur terkait dengan, etika untuk anak baru misalnya OSIS kan biasanya gitu ya, bikin kebijakan-kebijakan gitu ya, itu bisa, kita gunakan kehumasan politiknya. Jadi tujuannya selain tadi mempertahankan, juga kita dalam kehumasan politik ini gimana caranya dengan komunikasi itu kita bisa menggunakannya dengan baik, kemudian bisa sampai pesan-pesan yang kita sampaikan ke warga yang kita pimpin, gitu. Dan tipe-tipe penggunaan kekuasaan ini beda-beda ya teman-teman ya. Ada pimpinan yang memang otoriter, jadi dia menggunakan kekuasaan dengan caranya dia sendiri, dia tidak mau mendengarkan kata-kata orang lain. Tapi ada juga yang demokratis. Ada lagi yang delegatatif ya, artinya dia memang, mendelegasikan itu. Jadi, ada kebijakan apa, dia hanya mendelegasikan gitu ya, dan dia menyerahkan keputusan kepada orang-orang yang, memang dia percaya di bawahnya, itu namanya delegatif. Ada juga model-model yang kompromistis, kemudian juga ada beberapa gitu, dan itu mungkin berbeda-beda. Nanti mungkin saya akan sertakan juga contoh-contoh, eee, cara-cara leadership pimpinan ya dari berbagai negara ya, terkait dengan penggunaan kekuasaan ini. Kemudian ada bagaimana untuk menghambat penggunaan kekuasaan. Ini masuk dalam kehumasan politik ya. Jadi kalau misalnya ini khususnya bukan sebagai si penguasa, tapi kita nih, orang-orang yang, berada di bawah penguasa, bagaimana caranya supaya kita atau penguasa itu tidak over ya, over, apa ya, ya jadi kemana mana gitu ya, memanfaatkan kekuasaan dia untuk melegalkan segala hal yang terkait dengan kepentingan pribadi, gitu ya. Ini salah satu, bentuk kehumasan politik juga nantinya. Contoh deh ketika, Donald Trump itu kan sudah 2 kali ya dia mengalami pemakzulan ya. Salah satu bentuk di mana, menghambat kekuasaan supaya dia tidak semena-mena gitu. Dan waktu itu dia dimakzulkan karena dia dianggap mengkhianati karena dia ada salah satu upaya untuk menghasut ya di Capital City. Kalau nggak salah di 2019 sama di 2021. Nah, masyarakat yang gerak. Semua elemen bergerak, termasuk dengan UU Pilkada kemarin kan teman-teman, itu salah satu contoh yang bagus ya untuk, kita pakai dalam konteks bagaimana menghambat penggunaan kekuasaan. Semua elemen saat itu turun ya, Sirhan ya. Sirhan ketemu sama, itu nggak, si siapa, Reza Rahadian, Temui sama Andovina Lopez, Mbak. Novinya ya. Nah itu kan semuanya turun ya, yang kenal latar belakang dari mahasiswa sampai yang guru besar pun juga turun kan, aktivis 98 semua pada turun gitu ya. Dan itu salah satu upaya tuh untuk menghambat penggunaan kekuasaan gitu ya, sehingga tidak bisa, dipermainkan lagi tuh undang-undang segala macamnya. Nah itu salah satu bentuk pemasaran politik nantinya. Kemudian, nah ini sistem politik, kalau sistemnya itu lebih kayak jaringan ya teman-teman, namanya juga sistem. Jadi ada pola-pola yang terjadi dalam sebuah politik, elemen-elemennya kan banyak, dan ketika itu bekerja satu sama lain, itu akan membentuk satu sistem. Jadi namanya sistem politik.
Dan biasanya sih dia konteksnya kalau sistem politik tuh nggak sampai ke level yang non negara. Jadi kayak di OSIS gitu, kayaknya istilah-istilah sistem politik tuh nggak ini deh, yang nggak relevan ya, tapi memang konteksnya untuk kenegaraan. Nah, ini faktor yang mempengaruhi sistem politik ada internal, ada eksternal, ada juga kalau kita bicara internal tuh jadi ya sistem politik dipengaruhi oleh kondisi dalam negeri sendiri. Jadi itu bisa terlihat dari lingkungan fisiknya, kayak kondisi geografis. Jadi misalnya nih, kondisi geografis Indonesia kan pecah ya dari berbagai macam provinsi ya, tersebar pulau-pulau gitu ya. Karena sifatnya yang seperti itu, akhirnya dibuatlah daerah-daerah pimpinan sendiri ya, kepala daerahnya ada fungsi bupati di situ. Kemudian kelurahan, camat itu kan membentuk sistem politik karena memang daerah-daerahnya secara geografis dia cukup terbentang ya, dan punya satu distrik-distrik yang memang cukup banyak. Jadi diperlukan satu komposisi pemerintahan yang cukup detail tuh untuk bisa mencakupi semuanya. Itu juga dengan demografi. Demografi itu lebih ke kependudukan ya teman-teman ya. Kayak angka kelahiran, angka kematian itu akan mempengaruhi sistem politik kita. Karena kalau misalnya penduduknya membludak misalnya, otomatis kan perlu ada perubahan dalam sistem politik kita. Kalau misalnya ternyata banyak mortalitas misalnya kematian itu kan juga akan mempengaruhi sistem politik di negara kita. Kayak eksternalnya yang dari luar ya. Jadi kayak misalnya sekarang terjadi ekonomi dunia turun naik karena perang misalnya, itu kan akan berpengaruh juga ke dalam kita ya, ke sistem politik kita. Jadi ada banyak faktor sih yang mempengaruhi sistem politik, mungkin nanti akan kita coba perdalam ya di, materi-materi berikut. Kalau struktur itu adalah orang-orang yang terlibat dalam, satu sistem politik. Struktur itu tadi terkait dengan aktor juga bisa ya. Jadi ada yang, aktor politik itu kan banyak ya teman-teman ya, saya tadi katakan bahwa tidak hanya terkait dengan, partai, pemerintah, tapi kita warga negara juga masuk dalam aktor politik dan masuk dalam struktur politik. Nanti ini akan kita bahas juga di pertemuan lanjutan. Ini contohnya nih teman-teman ya, struktur politik ada yang formal, ada yang informal. Ada eksekutif, ada legislatif, yudikatif. Eksekutif apa sih? Lembaga eksekutif. Kayak presiden dan wakil presiden, Mbak. Presiden, legislatif itu DPR ya, yudikatif itu lebih ke MA gitu ya. Untuk informal nih, mahasiswa sebenarnya mahasiswa juga masuk ke sini nih, asosiasi profesi, media massa pasti, LSM, asosiasi profesi itu kayak, kalau misalnya nih saya masuk oke, wartawan deh media massa, itu kan ada asosiasi profesi namanya Persatuan Wartawan Indonesia, atau ada Aliansi Jurnalistik Indonesia. Kalau guru itu ada PGRI ya, Persatuan Guru Seluruh Indonesia. Dan itu termasuk asosiasi profesi, dan asosiasi profesi ini punya kekuatan yang luar biasa juga untuk mem-push satu kebijakan gitu ya. Dan di Amerika itu, sudah banyak juga tuh asosiasi-asosiasi profesi yang mampu untuk merubah satu kebijakan. Kayak misalnya, atau mungkin yang LSM itu juga banyak di sana. Ada yang namanya, Title IX teman-teman. Title IX itu salah satu bentuk Eee, penyuaraan masyarakat di Amerika untuk mengatasi diskriminasi gender. Itu yang gerak itu awalnya itu dari LSM justru, LSM perempuan di sana, dan itu hebatnya bisa sampai masuk ke dalam, pengesahan undang-undang. Tadinya dia nggak ada gitu kan, itu semua digerakkan oleh LSM itu gitu ya. Title IX nanti bisa teman-teman browsing aja gitu ya terkait Title IX. Oke, nah ini birokrasi politik, ada suatu sistem yang, bekerja secara organisir. Jadi kalau kita bicara soal politik pasti ada birokrasinya, jadi nggak semena-mena gitu ya, tidak sporadis ya, dan ini lagi-lagi dalam konteks negara ya. Jadi kalau kita ngomongin, sistem politik non negara, mungkin tidak akan seribet atau ribet ini gitu ya, tidak birokrasinya. Nah, fokus sukses birokrasi ada perencanaan, ada kegiatan, dan ada koordinasi. Mungkin ini nggak akan saya bahas sih hari ini, hanya sekedar sounding aja bahwa kita akan belajar soal birokrasi, mulai dari perencanaannya seperti apa, karena ini akan masuk ke dalam strategi juga ya nanti ya, gimana caranya untuk menembus birokrasi supaya teman-teman bisa, apa namanya,
mempublikasikan atau mendistribusikan pesan-pesan yang ingin disampaikan. Nah, ini terakhir ya teman-teman ya, politik versus kehumasan. Tadi sebenarnya sudah benar semua di awal ketika saya bicara soal minta teman-teman untuk mempersepsikan apa sih kehumasan politik. Jadi intinya adalah seperti ini. eh jadi kita perlu sebuah ilmu ya ke depannya supaya teman-teman bisa mempraktikkan, atau sebelum praktik mungkin bisa mengetahui dulu bagaimana sih rules of the game untuk penyampaian komunikasi politik. Jadi strateginya seperti apa, dan di dalam strategi itu perlu ada komponen-komponen agar teman-teman bisa menyasar secara tepat. Apalagi saya peringatkan di sini bahwa namanya politik itu lagi-lagi sangat-sangat kompleks, jadi memang perlu aturan yang bisa melancarkan semuanya. Jadi kita akan belajar ini selama 1 semester ke depan, 16 kali pertemuan dengan materi-materi yang tadi saya sampaikan, dan mudah-mudahan bisa efektif ya, dan teman-teman bisa menjadi, kalau nanti ada yang pengen jadi tim ses gitu ya, sudah langsung bisa praktik tuh melalui ilmu ini. Oke, mungkin sampai sini dulu ya teman-teman ya. Ada yang ingin ditanyakan nggak terkait materi hari ini?